Shalom keluarga kerajaan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, baik di dalam kota Salatiga, di luar kota, luar pulau, maupun di luar negeri. Saya percaya kita semuanya dalam keadaan yang luar biasa dan sehat. Walaupun saat ini kita belum bisa menikmati ibadah secara tatap muka, tapi saya percaya dimanapun Bapak Ibu berada, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk ibadah online yang akan kita lakukan pada hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini di mana Engkau memberikan kesempatan buat kami untuk kami tetap beribadah. Walaupun dengan secara online, kami percaya bahwa kuasa-Mu yang sama akan ada di tengah-tengah setiap keluarga. GKI Keluarga Kerajaan, bahkan dimanapun kami mengikuti ibadah online hari ini. Diberkati kami semuanya, kami rindu memberikan yang terbaik dengan hati kami, dengan ucapan syukur, bahkan penyembahan kami yang terbaik. Bahkan ketika firman-Mu disampaikan, firman itu akan jatuh di hati kami, akan bertumbuh dan menghasilkan buah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sebelum kita berdoa untuk persembahan dan persepuluhan, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan dalam bentuk amplop, dapat menghubungi Saudara Emily atau Ibu Harnani Esther dengan nomor di bawah ini. Kami akan ada tim yang akan menjemput persembahan ataupun persepuluhan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Terima kasih untuk perhatian Bapak, Ibu, Saudara. Selamat menikmati ibadah online hari ini. Puji Tuhan, kita ada kesempatan yang luar biasa untuk kita mempersiapkan persembahan yang akan kita persembahkan kepada Tuhan, sekaligus juga 1/10 dari setiap berkat yang kita terima di bulan yang lalu. Ya, kalau perpuluhan 1/10 yang kita kembalikan kepada Tuhan itu relasi kita dengan Tuhan dalam hal kepercayaan. Ada firman yang berkata, setiap orang yang dapat dipercaya akan memperoleh banyak berkat. Ya, sedangkan persembahan atau kita menabur, itu persembahan itu relasi kita dengan Tuhan dalam hal kerelaan. Siapa menabur banyak, pasti akan menuai banyak. Di sini ada amplop perpuluhan, lalu kemudian ada amplop persembahan, ada kecil dan besar. Anda bisa memberikan persembahan 2 amplop yang Anda bisa berikan, ataupun juga bisa melalui ShopeePay, GoPay, OVO maupun transfer ke BC yang nanti sudah ada ditayangkan dalam LCD kita. Karena itu mari kita akan angkat amplop kita dan kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, berterima kasih di minggu pertama bulan Agustus tahun 2021 kami selalu diberkati Tuhan. Situasi apapun Tuhan berjanji akan menyertai kami, bahkan Tuhan menolong kami untuk menikmati pemeliharaan yang sempurna. Semua pekerjaan, usaha, bisnis, karir, bahkan pelayanan dan apa saja yang kami kerjakan selalu diberkati Tuhan. Ada yang usahanya masih kecil, tapi berkatnya besar dalam nama Yesus. Ada yang usahanya sudah menengah, sudah berkembang dan terus akan mengalami kemajuan. Karena waktu kami didapati setia mengembalikan 1/10 dalam kesetiaan, ketaatan, dan ketepatan, maka Tuhan berjanji membuka tingkap langit, membuka pintu bendungan Tuhan, dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Belalang pelap dihardik, sehingga taburan kami akan menghasilkan buah. Kami akan panen dari apa yang kami tabur, pulang dengan sorak-sorai dan membawa berkas-berkasnya. Karenanya kami selalu memiliki hati yang bersukacita. Dan selagi kami ada dalam kesulitan pun, kami akan terus memiliki hati yang kaya dalam kemurahan. Sehingga kami dapat memberi dan berbagi. Terima kasih, kami percaya semua kita yang hari ini memberi pasti diberkati. Dengan takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, bahkan sampai melimpah ruah ke dalam ribaan-Mu. Kami bersyukur dan berdoa ingin mempersembahkan persembahan kami, mengambilkan 1/10 di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati karena kerelaan Anda dengan sukacita
Anda akan memberikan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tuhan kita, Yesus Kristus akan selalu memberkati kita. Amin. Shalom keluarga kerajaan, kembali lagi bersama saya Ananda Darmawan, dan mari kita saksikan pengumuman untuk minggu ini. Bagi keluarga kerajaan yang belum tergabung di dalam My Team, keluarga kerajaan dapat menghubungi pendeta muda Kurdi karena tidak ada pertumbuhan di dalam kesendirian. Online service Warrior Kids akan hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi di channel YouTube Warrior Kids. Radio Suara Keluarga Kerajaan akan hadir dan menemani setiap hari Selasa sampai hari Jumat. Mari dengarkan dan jadilah berkat tanpa batas bagi segala bangsa. Persembahan dan perpuluhan dapat diberikan melalui transfer ke rekening BCA sesuai dengan nomor rekening berikut. Selain itu juga dapat diberikan melalui aplikasi scan barcode. Bagi keluarga kerajaan yang suka makan lotek, keluarga kerajaan perlu cobain lotek kasih karunia yang bertempat di pertigaan SMK Telkom Salatiga. Untuk informasi selengkapnya, juga dapat menghubungi nomor di samping. Bagi keluarga kerajaan yang mempunyai usaha dan rindu untuk dipromosikan, Anda dapat menghubungi nomor di bawah ini. Sekian informasi dan kegiatan gereja GKI Keluarga Kerajaan dalam minggu ini. Patuhi selalu protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mari menjalani minggu ini dengan kekuatan kasih dan damai yang dari Tuhan. Salam, we are stronger together. Shalom kakak kerajaan, saya percaya saudara sudah siap untuk beribadah bersama-sama dengan kami dalam setiap pujian penyembahan yang akan saudara berikan pada hari ini. Untuk itu saya ajak setiap kita bangkit berdiri dan sama-sama kita akan bertepuk tangan buat Tuhan pada pagi hari ini. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan pada pagi ini saudara. Haleluya! Di setiap langkahku, tanganmu menuntun jalanku, karena kau pelita hidupku, yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku takkan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Oh yeah. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku, yang selalu bersinar dalamku.
kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagi-Mu. Forever I will sing in Your presence, forever I will trust in Your name. Your will be done, Your will be done. Forever I will sing in Your presence, forever I will trust in Your name. Your will be done, Your will be done. Dan Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu.
kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. You will be done. Your will be done. Your will be done. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya percaya bahwa ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kita, Dia mengubahkan seluruh kehidupan kita. Yang setuju dengan saya bilang amin. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari sekali lagi saya undang saudara bangkit bersama-sama di depan Tuhan pada pagi ini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini.
sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. We praise your name. Ini hidup kami ya Tuhan. Kami sembah Kau, kami sembah Kau. Haleluya, haleluya. Hirasa indah. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kami mengucap syukur untuk setiap anugerah Tuhan yang terus berlaku dalam setiap kehidupan kami. Ini hidup kami, ini hati kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom keluarga kerajaan. Kita masuk bulan Agustus 2021, bulan kemerdekaan bagi kita semuanya. Bulan di mana kita diingatkan untuk terus membangun. Build part 2. Dan sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, manusia daging versus manusia roh. Siapkah Anda mendengar firman Tuhan? Mari kita berdoa untuk firman Tuhan saat ini. Bapa di surga, terima kasih untuk saat ini. Kami siap untuk dibangun oleh firman Tuhan. Mengingat peristiwa Agustus, negara kami sedang merayakan kemerdekaan Republik Indonesia.
Dan kami tahu ini tahun-tahun di mana kami akan terus membangun untuk menjadi negara yang maju. Negara yang juga berdampak buat dunia ini. Dan secara khusus kami mau dengar firman Tuhan. Kami percaya build part 2, membangun bagian yang kedua, akan menjadi gaya hidup kami, keluarga kerajaan. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita sambut firman dengan berkata, amin, amin. Saudara, saya dan saudara adalah manusia, makhluk ciptaan Tuhan yang mulia. Manusia adalah makhluk roh yang mendiami tubuh yang nampak kelihatan oleh kasat mata kita dan jiwa yang di dalamnya ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Saudara, dalam kehendak atau yang seringkali disebut keinginan, saya dan saudara mengerti persis ini. Ada dua keinginan manusia yang sesungguhnya saling bertolak belakang, saling bertentangan. Apa itu saudara? Keinginan daging. Apa yang saya inginkan dengan daging saya. Dan versusnya, lawannya adalah keinginan roh. Bagaimana saya dan saudara akan mengerti kebenaran firman dan kemudian menghidupi firman Tuhan untuk hidup membangun dalam manusia roh. Dimulai yang pertama, manusia daging. Saudara dan saya mengerti sejak Adam jatuh dalam dosa, maka semua manusia ada benih dosa di dalam hidup kita. Manusia kehilangan kemuliaan Allah. Gambaran Allah roh yang maha suci rusak dalam kehidupan manusia. Saya dan saudara terlahir dalam cemarnya dosa. Kegelapan hati kita. Seperti kita ketahui, anak-anak kita, cucu-cucu kita termasuk diri kita tidak pernah diajarkan oleh orang tua yang bijak untuk berbuat kesalahan, berbuat dosa. Tapi naluri berbuat jahat, naluri berbuat kesalahan, naluri berbuat dosa itu ada dalam diri kita walaupun kita tidak pernah diajarkan. Dengan mengerti ini, kita bisa belajar kebenaran firman Tuhan bahwa itulah yang Yesus berkata, dari dalam hati manusia timbul segala pikiran yang jahat atau keinginan-keinginan daging. Dalam Injil Markus pasal yang ke-7, Tuhan Yesus berkata seperti ini. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Saudaraku, kalau berbicara mengenai segala keinginan daging yang Yesus sudah nyatakan kepada kita, bukankah saya dan saudara sebelum kita percaya dan mengalami hati kita dicerahkan dengan kasih ilahi, dan saat kita secara pribadi ketemu dengan Tuhan, masa lalu hidup kita dalam dosa
bukankah diwarnai seperti apa yang Tuhan Yesus tadi katakan? Mari kita cek bersama-sama. Dari dalam hati kita, sejak kita hidup sebagai seorang manusia yang lahir sebagai manusia dalam benih dosa, dari hati kita timbul segala pikiran jahat. Masih terpikirkan kita segala keinginan di dalam pikiran-pikiran untuk berbuat jahat. Percabulan. Ketika kita melihat dengan mata kita seseorang yang kemudian masuk di pikiran kita, lalu kita mulai memikirkan hal-hal yang cabul, hal-hal yang kotor dalam pikiran kita. Masih ingatkah kita, bahkan waktu saya kecil saya ngalami sendiri, bagaimana saya suka mencuri, mengambil barang yang bukan menjadi milik saya. Keinginan itu ada untuk merugikan orang lain, mencuri. Bahkan beberapa di antara kita masuk dalam pembunuhan. Keinginan untuk mencelakakan orang lain. Mungkin bukan pembunuhan secara fisik. Tapi kata-kata kita begitu tajam, begitu merendahkan. Kita judgment orang, kita menghakimi orang. Lalu membuat pembunuhan karakter orang lain. Bukankah itu bagian-bagian yang muncul dalam diri kita? Belum lagi perzinahan. Belum waktunya untuk masuk dalam pernikahan. Kita sudah melakukan hubungan intim dengan lawan jenis yang tidak ada status apapun. Status yang resmi sebagai suami istri. Keserakahan. Pengennya terus bertambah. Makin bertambah banyak. Makin bertambah banyak. Kejahatan. Hati yang licik. Tidak tulus. Ada motivasi, ada sesuatu yang kita kerjakan di balik apa yang kita inginkan. Hawa nafsu, iri hati, gak bisa senang, gak bisa ikut bahagia melihat orang lain lebih diberkati daripada kita. Wow, kita menghujat. Bahkan bukankah seringkali kita menjadi sombong. Kita begitu angkuh, kita merasa hebat, kita merasa paling, yang minta dihormatilah, yang minta dihargai. Dan lagi Yesus berkata, kebebalan. Ngerti, tapi tidak mau melakukannya. Hanya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan saja. Yesus berkata, semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam hati orang yang diliputi dengan dosa. Beberapa minggu ini kita belajar tentang membangun manusia roh dan hidup dalam buah-buah roh. Kalau kita simak kitab Galatia pasal yang kelima, Rasul Paulus lebih detail menjelaskan tentang buah-buah daging. Mari kita akan lihat dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala. Artinya saudara, walaupun percaya kepada Tuhan, masih percaya ramalan-ramalan orang, kata orang-orang pintar, bahkan terlibat dalam okultisme, terlibat dengan kekuatan-kekuatan setan dalam bentuk apapun. Sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabuan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu. Rasul Paulus menyatakan dengan terbuka buat kita, seperti yang telah kubuat dahulu. Artinya, Rasul Paulus sama seperti saya dan saudara, hidup dalam manusia daging yang pernah begitu menyelimuti kehidupannya. Seperti saya, seperti saudara yang hidup dalam warna dosa.
Dan Rasul Paulus mengingatkan, barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudaraku, keluarga kerajaan yang terkasih, ternyata hidup dalam manusia daging ada garis bawah yang perlu kita betul-betul pikirkan serius. Karena firman Tuhan berkata, siapapun Anda dan saya yang terus hidup dalam manusia daging, bangga dengan hidup dalam perbuatan-perbuatan daging, firman Tuhan berkata, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak ada tempat bagi saya dan saudara untuk terus mempertahankan hidup dalam manusia daging. Hidup dan berbangga, lalu tetap kokoh berkata, saya mau terus di dalamnya. Kenapa saudara? Karena tidak ada tempat, tidak ada bagian manusia daging dalam kerajaan Allah. Saudaraku yang kekasih, itu before manusia hidup kita, manusia daging, sebelum kita menjadi milik Kristus. Sekarang, sesudah saya dan saudara milik Kristus, Yesus berkata seperti ini dalam Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh. Rohnya di situ huruf besar, bukan huruf kecil. Artinya hiduplah Anda dan saya dipimpin, dituntun, dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang dia akan diam dalam setiap orang yang percaya dan memeteraikan kita sebagai milik Kristus. Bukan hanya sampai memeteraikan, tapi seperti firman Tuhan katakan, Roh Kudus akan menolong saya dan saudara, akan menolong kita. Roh kebenaran itu akan menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran. Karena itu saudaraku yang kekasih, versus dari keinginan daging, perbuatan daging, manusia daging adalah manusia roh. Saya dan saudara oleh iman kita kepada Kristus, firman Tuhan berkata, engkau adalah ciptaan baru. Saya adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Di mana hati kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus saya dan saudara. Amin. Yesus sudah mati di kayu salib untuk menggantikan segala dosa. Dan ia dengan kematian dan kebangkitannya memberikan hidup baru untuk setiap kita. Syukur kepada Tuhan, haleluya untuk hal ini. Nah saudaraku, maka Kristus yang hidup di dalam kita, seharusnya lah manusia hidup kita sekarang dikuasai oleh keinginan roh. Mari kita akan simak bersama-sama. Keinginan roh atau keinginan yang lahir dari hati kita yang sudah mengalami pembaharuan oleh firman dan pekerjaan Roh Kudus melahirkan buah roh. Sekali lagi, beberapa minggu kita dengar firman Tuhan sebelum hari ini. Terakhir kita belajar tentang 9 buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan,
kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saya dan saudara, kita adalah milik Kristus. Sebagai milik Kristus, biarlah hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Apa yang terjadi kalau hidup saya dan saudara dipimpin oleh Roh Allah? Maka segala yang timbul dari dalam hati kita dan hidup kita bukan lagi keinginan daging yang menonjol. Sehingga hidup saya dan saudara terus terbangun di dalam iman kepada Kristus untuk menghasilkan buah roh. Pertanyaannya, bagaimana saya terus bisa hidup dalam manusia roh? Dan manusia roh saya terbangun dengan baik, bertumbuh dan menghasilkan buah-buah roh. Saudara dan saya mengerti persis asupan yang perlu kita terima tiap hari. Makanan rohani, manusia rohani kita. Caranya seperti apa? Anda dan saya mengerti dasar dari pertumbuhan iman kekristenan kita kepada Tuhan sebagai pengikut Kristus. Alkitab Anda dan saya membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ada waktu secara pribadi, keluarga kerajaan, di tengah keluarga Anda, berdoa dengan komunitas Anda, berdoa dengan keluarga dan lain sebagainya. Tapi ada hubungan, hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Secara pribadi punya persekutuan dengan Tuhan. Secara pribadi Allah Bapa, Yesus Kristus menjadi tempat yang utama dalam diri kita. Membangun manusia roh bersama Roh Kudus. Dan kita bisa menyembah Tuhan baik lewat pujian penyembahan kita, bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Kita beribadah seperti ibadah online saat ini atau ibadah onsite di gereja. Kita sedang membangun terus manusia roh kita. Dari firman yang kita dengar, dari pujian penyembahan kepada Tuhan. Karena itu betapa bermanfaatnya ibadah itu kalau dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Dengan demikian manusia roh kita ikut terbangun. Saudaraku yang kekasih, ada ilustrasi yang saya mau sampaikan kepada Anda. Mungkin Anda pernah dengar tentang cerita satu orang yang memiliki dua jenis anjing. Yang satu anjing dengan warna kulit hitam, yang satu anjing dengan warna kulit putih. Dua-duanya jenisnya sama. Oke? Lalu pemiliknya memberi makan yang sama sesuai dengan asupan yang harus diterima oleh dua anjing yang berbeda ini. Namun satu hari sang pemilik mengadakan riset, survei, ingin tahu seperti apa kalau dia lakukan ini. Apa yang dilakukan oleh pemilik anjing itu? Dalam waktu yang sama, anjing yang hitam diberi makan jauh lebih banyak. Anjing yang putih dikurangi makanannya. Oke? Ini berlangsung beberapa waktu. Oke? Beberapa waktu. Apa yang terjadi kemudian? Pada akhir dari survei yang pemilik anjing ini lakukan, dia dapati anjing yang putih lemes. Anjing yang putih tidak berdaya. Anjing yang putih kelihatan sangat lemah. Tapi anjing yang hitam, wow, sehat. Lalu kelihatan galak. Wow, makin garam. Dan rasanya siap untuk menerkam, menghabiskan anjing putih itu. Saudaraku,
Pemilik anjing kemudian berpikir seperti ini. Oke, saya akan coba sekarang dengan survei yang berbeda. Beberapa saat kemudian ia lakukan yang sebaliknya. Anjing yang putih gantian dia beri makan dengan asupan yang jauh lebih banyak. Porsinya seperti pada sama dia memberikan kepada anjing yang hitam lebih banyak. Saudara, sementara anjing yang hitam diberikan makanan yang kurang. Ya, dari anjing yang kuat, yang besar, yang siap menerkam anjing putih. Lalu kemudian dia nikmati porsi makanan, asupan yang makin lama makin sedikit. Apa yang terjadi? Setelah survei beberapa waktu, kemudian hasilnya didapati seperti ini. Anjing hitam yang tadinya gemuk, kuat, jadi kurus, jadi lemah, jadi kemudian lemas, tidak berdaya. Sementara anjing putih yang tadinya kurus, lemas, lemes, kali ini setelah dia dapat porsi makanan yang sehat buat dirinya, cukup buat dirinya, apa yang terjadi? Dia jadi anjing yang gemuk, dia jadi anjing yang sehat, dia jadi anjing yang penuh dengan aktivitas yang menunjukkan dia sangat sehat. Dari situ pemilik anjing kemudian menyatakan dari hasil surveinya. Dua jenis yang sama, anjing hitam, anjing putih. Tapi sangat tergantung dari konsumsi makanan yang mereka terima. Saudaraku, dari ilustrasi ini kita bisa belajar. Anjing hitam gambaran dari perbuatan daging. Anjing putih gambaran dari manusia rohani. Sangat tergantung kita mau hidup dalam manusia daging walaupun kita milik Kristus, atau kita mau terus hidup dalam manusia roh sebagai milik Kristus, pengikut Kristus. Sangat tergantung berapa banyak asupan manusia daging atau manusia roh yang Anda beri kesempatan dalam hidup Anda dan saya. Kalau kita terus tidak hidup dalam manusia roh, kita walaupun menjadi pemilik Kristus, kita menjadi orang yang percaya Kristus, tapi kita terus membiarkan manusia daging leluasa bergerak dalam kita. Percaya satu, manusia rohani kita akan makin lama makin kerdil, makin lama tidak bertumbuh dengan sehat. Dan saat ini kita dengar firman. Orang yang mendengar firman mengerti, menjadi bijaksana. Tentu saya dan saudara tidak ingin hidup kita nanti tidak bersama-sama dalam bagian kerajaan Allah. Caranya bagaimana? Buat manusia rohani kita mendapat asupan makanan yang sehat dari persekutuan pribadi kita dengan Allah, hubungan intim kita dengan Allah sebagai milik Kristus Yesus. Maka ketika kita hidup dalam keinginan roh, maka keinginan daging makin lama makin kecil, makin lemah dalam kehidupan kita. Katakan amin. Hiduplah dalam manusia roh. Satu ayat terakhir dalam kitab Roma. Pasal 8 ayat yang ke-13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Death, life. Mau hidup atau mau mati? Dan tentu kita bertekad, doa saya buat semua kita yang mendengar, kiranya roh kehidupan akan terjadi buat hidup saya dan saudara. Roh
Tuhan yang memberi kehidupan, membuat Anda dan saya tidak hidup dalam tabiat manusia. Dalam terjemahan bahasa Indonesia yang mudah kita mengerti berkata seperti ini. Karena kalau kalian hidup menurut tabiat manusia, maka kalian akan mati. Tetapi kalau dengan kuasa Roh Allah, kalian terus saja mematikan perbuatan-perbuatanmu yang berdosa, maka kalian akan hidup. Orang-orang yang dibimbing oleh Roh Allah, ayat yang ke-14, orang-orang yang dibimbing oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Amin, saudaraku. Manusia rohani yang terus diizinkan bertumbuh kuat dalam kehidupan kita. Saat ini kita mengenali sudah dari kebenaran firman Tuhan. Apa perbuatan daging yang selama ini menguasai hidup kita? Dengan jelas firman-Nya sudah berkata. Kesempatan untuk kita berkata, Tuhan aku mengakuinya di hadapan-Mu. Dan sekarang marilah kita hidup dengan membangun manusia rohani kita. Ada Roh Kudus yang siap untuk menolong saudara dan saya. Ada pribadi agung Roh Kudus yang tinggal dalam setiap hati kita yang percaya kepadanya. Saudara, hidup kita dibimbing oleh Roh Allah. Maka manusia roh, buah roh akan menjadi kehidupan kita. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa bersama-sama untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Tundukkan kepala Anda. Roh Kudus memberikan pencerahannya, pengertiannya untuk setiap kita. Ketika saya dan saudara ditegur oleh firman Tuhan saat ini, manusia daging yang kita mau betul-betul lepas, makin kecil dalam hidup kita. Mari taruh kedua tangan di dada. Kalau Anda bertekad, Roh Kudus tolong saya agar saya hidup tidak dengan membiasakan diri dengan manusia daging. Karena saya tidak mau tidak ada di bagian kerajaan Allah. Saya tidak mau mati dalam dosa. Mati di dunia ini. Susah hidup saya dengan hidup dalam manusia daging. Dalam nama Tuhan Yesus saya mengakui, saya mohon pengampunan Tuhan. Dan saat ini saya minta Tuhan Yesus ampuni saya. Ampuni hidup saya yang masih hidup kuat dalam manusia daging. Ampuni saya dan sekarang tolong saya. Darah Yesus saya minta menguduskan hidup saya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saudaraku, siapapun kita yang rindu hidup dalam manusia roh, dibimbing oleh Roh Kudus dan berbuah-buah dalam manusia roh dengan buah-buah roh. Mari angkat tangan bersama di hadapan Tuhan. Roh Kudus tolong kami, Engkau penolong yang siap menolong kami untuk terus bertumbuh semakin hari semakin kuat, berbuah lebat dalam buah-buah roh. Di dalam nama Yesus, saya adalah ciptaan baru dalam Kristus. Saya adalah milik Kristus yang dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan di dalam nama Yesus, roh yang ada di dalam saya memberi kehidupan. Saya akan hidup. Di dunia ini saya hidup. Dan saya akan menikmati penggenapan janji Tuhan. Roh kehidupan ada pada saya. Diberkati kami semua dengan firman Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Meteraikan sebentar dengan perjamuan kudus yang kami akan makan dan minum. Sebagai persekutuan kami dengan Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Semua yang terberkati, mari bersama-sama katakan amin, amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya.
Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita sudah mendengar firman Tuhan tentang manusia daging melawan manusia roh atau versus manusia roh. Sebab dalam hidup Anda dan saya ada dua yang selalu berperang tiap hari, yaitu manusia daging selalu bertentangan dengan manusia roh kita. Nah, selanjutnya kita akan perjamuan kudus untuk hari ini supaya benar-benar kehidupan Anda dan saya semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Mari persiapkan perjamuan kudus yang Anda ada di rumah masing-masing. Apa saja medianya, kalau punya roti tawar atau apa juga Anda bisa siapkan. Dan kemudian kita akan bersama-sama perjamuan kudus dengan kesungguhan hati kita. Ya, persiapkan rotinya dan kemudian juga anggur. Mari kita akan bersama berdoa. Terima kasih Bapa, karena Engkau sudah memberkati hidup kami, bahkan Bapa telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekarang kami mau masuk perjamuan kudus. Tuhan ampuni buat semua dosa kesalahan kami. Baik lewat pikiran, perasaan, kemauan kami yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Lewat perkataan, tingkah laku dan perbuatan kami yang melukai atau membuat hati Bapak menjadi sedih. Semua diampuni di dalam nama Tuhan Yesus dan kami mengakuinya. Karena itu semua kami siap untuk masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Melakukannya dengan segenap hati kami supaya apa yang kami lakukan dalam perjamuan kudus benar-benar berkenan kepada Bapa. Kami akan pegang roti di tangan kanan kami. Mari kita pegang tubuh Tuhan di tangan kanan kita. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Kami memegang tubuh Tuhan Yesus. Dan Tuhan pernah berkata bahwa ini adalah tubuhku. Ya, bahwa tubuh Tuhan Yesus itu benar-benar makanan. Artinya makanan itu yang mendatangkan kekuatan, kesehatan. Makanan yang akan mendatangkan hal-hal yang baru, meningkatkan imun tubuh kita. Dan karenanya kita juga akan mendapatkan berkat baik secara rohani, jiwani, bahkan juga berkat jasmani. Bahkan tubuh ini juga melambangkan di mana Yesus disalibkan. Tubuhnya yang penuh dengan luka. Oleh karena cambuk Romawi, oleh karena siksaan yang dia terima. Bahkan oleh bilur-bilur Yesus, segala penyakit apapun yang diderita oleh kita yang percaya telah disembuhkannya. Surat dakwaan, ancaman, bahkan intimidasi tentang surat hutang, dosa sudah ditebus dan harganya telah lunas dibayar. Bahkan dalam saat dia disalibkan, iblis pun telah dilucuti, ditelanjangi sehingga dia tidak punya kekuatan lagi. Kami hendak makan tubuh Tuhan dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan. Sekarang pegang cawan atau gelas kecil yang ada di tangan kanan kita, kita angkat di hadapan Tuhan. Ini juga melambangkan darah Yesus. Tuhan Yesus pernah berkata, perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Bahwa Rasul Paulus juga pernah berkata, korban yang dipersembahkan oleh bangsa Israel, yaitu korban bakaran berupa domba, ya, lembu, atau kambing, atau burung merpati. Semuanya itu hanya gambaran. Tetapi wujudnya adalah Yesus Kristus yang telah berkorban di kayu salib. Dia adalah anak domba Allah. Sekali berkorban, sempurna untuk selamanya. Sehingga siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus, tidak perlu lagi ada korban yang dipersembahkan untuk menghapus dosa. Karena dia sudah bayar dan harganya telah lunas. Karenanya mari angkat di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk darah Yesus yang menguduskan, menyucikan kami dari semua dosa, kesalahan kami. Baik dosa keturunan dari nenek moyang, dosa yang
kami lakukan di masa lalu, dosa yang kami lakukan hari-hari ini, bahkan yang akan datang, semua telah disucikan, dihapuskan oleh darah Yesus. Sehingga pekerjaan iblis yang tiap hari siang dan malam menuduh kami di hadapan Tuhan, di hadapan Bapa, di hadapan Tuhan Yesus, semua tuduhannya tidak berlaku lagi. Karena sudah dipatahkan, dibatalkan oleh darah Yesus dan oleh kesaksian mulut kami. Karena itu kami hendak meminum darah Tuhan dengan penuh keyakinan bahwa darahnya berkuasa menutup bungkus roh, jiwa, dan tubuh kami. Kami hendak minum dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, taruh kedua tanganmu di dada masing-masing dan saya akan berdoa. Secara khusus, baik kita mengucap syukur buat korban Tuhan Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, tapi juga kita sepakat agar situasi hari-hari ini yang masih mencekam, mungkin beberapa orang begitu takut dengan adanya pandemi corona, kita akan perangi bersama dengan kekuatan Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Taruh kedua tanganmu di dalam masing-masing. Mari kita sepakat berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dia sudah menanggung segala kutuk, dosa, sakit penyakit, kematian, kemiskinan. Semua kutuk sudah diubah menjadi berkat. Sehingga semua kami yang dahulu hidup terlunta-lunta, hidup dalam kegagalan, hidup dalam depresi, dalam ketakutan, dan berbagai hal yang membuat hidup kami tidak pernah tenang, tidak ada damai sejahtera. Hari ini di dalam nama Yesus, sejak kami percaya kepada nama Yesus, hidup kami diubah secara ajaib, mengalami damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang akan memelihara atas hati dan pikiran kami. Semua yang sakit Engkau sudah disembuhkan oleh pilur-pilur Yesus. Engkau yang dalam keadaan ketakutan dan kekhawatiran, Engkau sekarang digantikan dengan pengharapan baru. Karena itu bersukacitalah dalam pengharapan. Karena Yesus dialah Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Bahkan kalau hari ini ada masih terpapar corona isoman, kami sepakat berdoa dalam nama Yesus. Engkau yang terpapar corona sembuh secara ajaib. Dan tidak akan pernah ada yang terjangkit. Stop, berhenti dalam nama Yesus. Dan kami percaya semua kami terlindungi oleh karena darah Yesus, roh, jiwa, dan tubuh kami. Kami bersyukur dan mengambalkan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Bapa Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Karena kami sudah melakukan perjamuan kudus, makan tubuh Tuhan, dan minum darahnya. Sehingga kekuatan Allah yang dahsyat, yang tak terbatas itu mulai terus mengalir dan termanifestasi dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan, inilah perjamuan yang sudah kita kerjakan, kita lakukan. Dan kita percaya ada kuasa yang bekerja di dalam hidup Anda dan saya secara luar biasa. Mari kita akan akhiri ibadah kita hari ini untuk bersama berdoa dan bersyukur kepada Bapa karena sepanjang ibadah Dia sudah menyertai kita dan rangkaian acara yang ada mempermuliakan Bapa di surga dan semua kita diberkati. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Semua rangkaian ibadah yang ada hari ini benar-benar Tuhan menolong sehingga berjalan dengan baik dan luar biasa. Bahkan Engkau berkenan menyatakan kehadiran-Mu di tengah kami. Sebab kami mempercayai waktu Tuhan hadir ada kekuatan baru, ada sukacita, ada kemerdekaan, bahkan ada kemenangan yang gilang gemilang. Karenanya kami hendak mengakhiri ibadah ini dan sekali lagi kami mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran, kejayaan bagi Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Karena Engkau telah memberkati semua kami yang ambil bagian dalam pelayanan. Dan karenanya kami percaya apapun yang kami sudah terima dari Bapa itu pasti dan selalu yang terbaik.
Karena itu kami mengakhiri ibadah hari ini dan terus hidup kami akan percaya dan terus berharap kepada Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari angkat kedua tanganmu dan kita akan menerima berkat dari Bapa di surga. Terima kasih karena anugerah Bapa yang sempurna, kasih Tuhan Yesus yang sudah dinyatakan lewat kematian di kayu salib, itu bukti bahwa Dia mengasihi Anda dan saya, dan persekutuan Roh Kudus akan terus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa, yang bersyukur dan percaya sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, kita akan bertemu kembali dalam ibadah yang ada dan kami percaya Tuhan selalu beserta kita. Haleluya. Amin.